Baik, saudara, malam ini kita masih tetap akan membahas ekspositori ya di dalam surat Kolose. Nah, kita telah membahas di pasal yang pertama, pasal yang kedua, sekarang kita sampai ke pasal yang ketiga. Nah, pasal yang ketiga saya kasih judul ini pertumbuhan rohani orang Kristen harus semakin mendalam. Nah, kata mendalam di dalam Kristus, oke? Okay? Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan. Kita baca di Kolose pasal yang ketiga. Saya baca, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, dalam ayat ini, saudara, Paulus ingin supaya orang Kristen ya, orang Kristen, orang yang percaya yang telah selamat, kita harus mencari atau berpikir hal-hal yang di atas. Tentu hal-hal yang di atasnya adalah hal-hal rohani, spiritual ya. Seeking spiritual value. Nah, kita harus mengatakan cari hal-hal yang bernilai. Nilainya tentu bukan yang temporary, tapi nilai yang kekekalan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat seiring waktu berjalan, ya, kekristenan dari abad pertama sampai hari ini, ya, kita lihat banyak sekali terjadi ya perubahan-perubahan yang sangat signifikan, ya, signifikan dalam kehidupan orang-orang Kristen pada abad-abad pertama, kedua, mungkin sampai di zaman yang modern. Sekarang tentu ada hal-hal yang terjadi progresif, kita mengatakan bukan asli progres Kristen progresif ya, bukan itu ya, tapi dalam cara pandang ya, cara berpakaian juga ya, cara berinteraksi satu dengan yang lain ya, itu akan terjadi perubahan. Tapi ada hal yang paling dasar ya, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, ini yang penting ya. Kebenaran itu tidak pernah change, berubah pula. Ya, manusia berubah. Ada kehidupan, cara hidupnya juga berubah. Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Oke, ini yang menjadi dasar kita sebagai orang percaya kepada Alkitab firman Tuhan. Bukankah Yesus berkata atau surat penulis Ibrani berkata bahwa Yesus ya sama kemarin, hari ini dan selamanya. Dia tidak berubah. Oke. Nah, firman Tuhan tidak berubah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, orang Kristen Paulus mengatakan adalah orang yang telah dipanggil keluar ya. Seperti yang kemarin hari Minggu tentang arti gereja secara terminologi ya, eklesia, eks itu kan keluar ya, eklesia. Jadi dipanggil keluar. Kita dipanggil keluar dari sistem dunia, bukan dipanggil dari dunia ini langsung Tuhan taruh kita di planet yang lain. Tidak begitu kan? Kita masih hidup di dunia ini. Nah, dunia yang selalu terjadi perubahan ya, selalu ada terjadi perubahan-perubahan karena perkembangan daripada ilmu pengetahuan. Nah, kita hidup di zaman ini adalah orang yang sangat beruntung ya, bisa melihat teknologi yang berkembang dengan luar biasa. Nah, kalau engkong saya, papa saya hanya bisa lihat sebentar aja, ada Apollo katanya yang pergi ke bulan, itu tahun 60-an, papa saya masih hidup. Sampai umur sampai ke tahun 80 berapa ya Pak lihatnya, tapi dia tidak bisa melihat perkembangan seperti laptop, HP, dan juga smart TV. Nggak sempat menikmati ya. Nah, kita sekarang, generasi kita yang sekarang bisa menikmati hal-hal demikian, saudara. Nah, kita
masih tinggal di dunia ini ya. Nah, tentu dunia bagaimana kalau kita lihat di 2 Korintus pasal 4 ayat 4 ya, dunia yang telah dikuasai oleh ilah zaman ini, dipengaruhi oleh sistem dunia di mana setan terus bekerja ya untuk mempengaruhi manusia. Oke. Paulus ingin supaya orang Kristen, ya, orang yang telah percaya Tuhan Yesus, kalau kita kembali ke teks yang mengatakan kamu dibangkitkan bersama Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Kristus. Nah, dengan secara saudara ingat Paulus juga mengatakan ya, dulu kita ini kan orang yang berdosa ya. Artinya orang yang telah mati. Kalau kita kembali perbandingkan dengan Efesus pasal 2, kamu telah mati loh dan kamu hidup di dalam dosa kan, dan mentaati penguasa kerajaan ini ya, kita hidup dalamnya. Tapi kita sekarang dibangkitkan. Karena bagaimana kita dibangkitkan? Ya karena waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus. Nah, setelah dibangkitkan, kan kita diinstruksikan supaya kita mencari hal-hal yang value, yang bernilai tinggi, yaitu kekekalan. Dan pikirkan hal-hal yang ada di atas. Ya bukan hanya di bumi aja kita pikir. Nah, kalau kita baca Injil, apa yang diajarkan Yesus kepada kita, ini match dengan perkataan Yesus, ya cocok dengan apa perkataan Tuhan Yesus ya. Di Matius pasal 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, Yesus mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah itu hal-hal spiritual ya, hal rohani. Ya, karena kerajaan itu bukan masalah makan dan minum, dan kebenaran. Nah, kebenaran itu ajaran-ajaran, ya, ajaran dari Alkitab. Nah, itu yang harus kita cari dahulu. Memang kita tinggal di dunia, kita mencari uang, kita bekerja, mencari nafkah. Oh, itu memang tanggung jawab kita sebagai manusia yang ada di dunia ini. Ya, sebagai orang Kristen, ya kita memang harus rajin bekerja, harus mencari nafkah untuk keluarga kita. Itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Tapi kita bukan hanya memikirkan hal-hal dunia ini. Nah, kalau kita lihat lagi, kata Yesus kan mengatakan di Matius 4:4 kan, waktu Yesus dicobai oleh si iblis, kan minta, Yesus, if you are the son of God, jika kamu anak Allah, ubahlah batu ini ya menjadi roti. Nah, Yesus menjawab ayat yang keempat kan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, ini kan menyangkut mengenai hal rohani ya. Ya, tubuh kita membutuhkan makanan. Yes. Tubuh kita membutuhkan jasmani, ya, hal-hal jasmani dunia ini. Tapi banyak orang tidak menyadari ya bahwa kita ini punya jiwa dan roh. Nah, jiwa dan roh ini membutuhkan spiritual, makanan rohani. Ya, spiritual itulah firman Tuhan. Ya, yang bisa memuaskan jiwa dan roh kita. Ya kan? Nah, benda mati, apa yang ada di dunia nggak bisa memuaskan jiwa dan roh kita. Nah, karena itulah Yesus juga mengatakan di Matius pasal 6, dia mengatakan, jangan kumpulkan hartamu di dunia ini, karena harta yang ada di dunia ini kan bisa dicuri orang, dimakan oleh ngengat dan karat. Nah, Yesus mengatakan, kumpullah hartamu di surga. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Nah, saudara, kalau kita kembali ke teks tadi, ya mengatakan bahwa dulu kita telah mati, sekarang kita hidup kan, dibangkitkan kan, hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Puji Tuhan. Sekarang kita ada digenggam,
hidupku ada di dalam Kristus. Ya. Nah, kalau hidup aku ada dalam Kristus, tersembunyi dalam Kristus, nah, apabila nanti Kristus datang, akan menyatakan diri kelak, dia juga akan menyatakan diri kita bersama dengan Kristus di hari rapture nanti, ketemu Yesus. Nah, kita akan dimuliakan. Nah, saudara, ayat ini juga sebenarnya memberi kita jaminan kepastian keselamatan. Nah, sisi dari ayat ini jelas. Kenapa? Karena hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus, di dalam Kristus. Nanti kita akan ketemu sama Yesus. Ya, jadi keselamatan itu terjamin, pasti. Kenapa? Karena ada dalam genggaman Yesus, ada dalam Kristus, kan? Nah, Paulus juga mengatakan di Roma pasal 8, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita ya dari kasih Kristus, apakah itu kematian, maut, penderitaan dan sebagainya. Nah, saudara bisa baca di sana ya, di ayat 33 sampai 38. Nah, ini adalah juga jaminan keselamatan bagi orang Kristen yang telah diselamatkan. Nah, tidak ada yang bisa mengambil dari kita ya, merampas kita dari tangan Tuhan Yesus ya. Tapi ada sebagian orang Kristen mengatakan, oh bisa katanya. Ada orang yang bisa mengambil apa istilahnya itulah, to snatch out itu atau merampas siapa? Dirimu sendiri katanya. Nah, padahal di sini jelas ayat firman Tuhan tidak ada loh seorang. Dirimu pun kan tidak termasuk dirimu kan, nggak bisa. Nah, makanya ini ada hal yang perbedaan pandangan kita dengan sebagian Kristen Baptis juga ya, katanya mereka menganggap punya pandangan dikit bahwa ada possibility. Nah, kita pakai possibility orang Kristen bisa hilang keselamatannya kalau dirinya mengundurkan diri, dirinya murtad istilahnya ya. Tentu ini harus kita bahas tersendiri mengenai ini ya. Sudah masa kita sudah jalan ke surga atau masuk surga, tiba-tiba aku say sorry Tuhan, aku nggak jadi ya, aku balik ya. Mana ada orang yang begitu ya sebenarnya, gitu kan? Berarti dari awal Anda dipertanyakan, maka Anda sudah terima Yesus atau enggak? Sudah ada dalam Yesus Kristus. Nah, kalau Anda sudah, ya puji Tuhan, keselamatan kita aman. Puji Tuhan. Oke, nah kita yang lihat bagian yang kedua, so. Ya, Paulus ini mengatakan bahwa kita harus melepaskan dosa-dosa kita ya dari hidup yang lama. Ayat yang kelima sampai ayat 11. Ya, mari kita lihat. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembah berhala. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, kalau bahasa King James-nya apa? Coba kita lihat ayat yang kelima ya. Oke, di sini mengatakannya, you remember fornication ya. Oke, indicate fiction, apa itu terhadap percabulan dan sebagainya ya. Mortify itu, kalau mortify itu bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia itu TB menerjemahkan mematikan ya, itu tinggalkan ya, tinggalkan itu. Artinya hidup lamamu yang dulu kamu kan begini, yuk sudah percaya Yesus ya, kita harus buang, kita tinggalkan ya, ya salah satu banyak sini kan segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa percabulan, kita tidak ya, mungkin dulu ada orang Kristen begitu ya, kenajisan ya, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakan. Nah, serakah ini memang jadi apa nama itu ya, sifat manusia ya, yang serakah itu tidak puas dengan apa yang ada, dia mau lebih lagi, lebih itu serakah, yang sama dengan penyembah berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, ini TB ini menerjemahkan atas orang-orang durhaka. Sebenarnya dia pakai itu the children of disobedient. Pakai children of disobedient ya. Ini adalah karakter manusia ya, yang selalu tidak taat. Oke, tidak taat seperti anak-anak kecil gitu ya. Biasanya anak-anak kecil ada yang menurut, ada yang tidak nurut, kan begitu. Nah, ini adalah kalau you tidak mau menurut, wah, you di mana Tuhan akan mendatangkan murka atas kamu.
Oke. Nah, ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, ini menggambarkan masa lalu kita, the old kita manusia lama ya. Tapi sekarang, nah, sekarang ada misalnya buanglah. Nah, isi kata ada buang, put off. Kalau put off itu seperti kita lepaskan baju, put off your clothes ya, copot bajumu. Nah, apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini yang selalu melengket dari kita. Ini kita punya manusia lama kita. Nah, saudara begini ya, kalau orang yang telah percaya, saudara-saudara, ini kadang-kadang kedagingan ini bisa muncul. Betul nggak? Kita kadang-kadang tersinggung sedikit, kita marah gitu ya. Ada orang tua yang sedikit tidak senang dengan anak, dia geram, bisa geram lah. Ya, geram itu apa namanya, raf itu kemarahan keluar ya, bisa. Kemudian kejahatan dan sebagainya, fitnah orang. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ada di tengah-tengah jemaat gereja yang besar, banyak orang. Nah, saudara lihat, itu bisa terjadi ya. Orang-orang Kristen bisa kadang-kadang timbul fitnah orang, gitu, kata-kata yang kotor keluar dan sebagainya ya. Kemudian ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Nah, bisa kadang-kadang nipu-nipu sana, bohong dikit-dikit sana, kan bisa terjadi. Bisa terjadi, saudara, di tengah-tengah gereja umat bisa, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, nah, serta kelakuannya, ya. Baru ayat tinggal 10 kan, baru kita lihat put on, kenakan ya, kenakan ya, kenakan kenakan manusia yang baru. Jadi kita orang Kristen yang telah percaya dan yang telah diselamatkan, saudara-saudara, kita kadang-kadang apa nama itu, sifat karakter yang lama itu masih bisa muncul, timbul ya. Ya, maka itu kita harus memohon kepada pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa selalu terjadi progresif. Nah, ini progresif kepada apa? Makin hidup kita makin proses bertumbuh, tumbuh dalam kebenaran, tumbuh dalam pengetahuan, dalam juga apa nama itu, hidup kita semakin suci, kudus. Nah, makanya ada istilahnya doktrin sanctification, sanctify itu ya, membersihkan kita, karakter kita yang manusia yang lama itu dikikis sampai kita mencapai kepada kesempurnaan di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Nah, di dalam ayat yang ke-10 mengatakan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharuinya, diperbaharui the knowledge after the image of him. Nah, kita kan ada istilahnya, orang Kristen harus makin hari harus sama seperti Yesus Kristus katanya ya. Ya tentu kita harus menuju ke sana ya, supaya kita memiliki image of him. Image itu atau gambaran yang diciptakan dalam diri kita. Maka kalau kita baca itu di Efesus pasal 2 ayat yang ke-9 10 ya. Kita diciptakan apa, coba saudara kembali ke Efesus pasal 2 ayat 10. Nah, kalau kita lihat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oh ya, kita create ya. Kita diciptakan dalam Kristus untuk apa? Untuk dipersiapkan alam sebelumnya yang mau supaya kita hidup di dalamnya, kan? Pekerjaan yang baik. Nah, ini ada hubungannya dengan kehidupan kita, karakter kita sehari di dunia ini. Oke. Nah, jadi Paulus mau supaya kita tinggalkan, mengenakan manusia yang baru. Oke. Kemudian kita lihat yang terakhir itu di ayat yang ke-12 sampai 17. Nah, di sini Paulus ayat 12 dan 17, Paulus di sini mau supaya orang Kristen mengenakan kebajikan, putting on the virtues of the new life ya. Nah, ini mengenakan kebajikan ya. Kalau mari kita baca ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah.
Nah, ini ada kata pilihan Allah. Coba kita lihat yang King James Version. As the elect of God. Nah, ini supaya tidak salah paham. Oke, kapan kita dielect? Ya, kita dielect sejak kita percaya kepada Yesus. Nah, kalau Calvinis kan tidak. Kita dielect sebelum dunia diciptakan. Mereka memakai ayat di Efesus pasal 1, ya, di pasal yang 1. Sebenarnya di situ mengatakan bahwa Tuhan foreknown, ya, mengetahui sebelumnya siapa yang akan percaya dan siapa yang tidak percaya. Maka orang yang percaya, ya Tuhan elect, ya Tuhan choose, Tuhan pilih. Nah, kapan Tuhan pilih saudara? Sejak saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan justru kamu dan saya, Anda dan saya dipilih Allah. Kemudian yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, gimana kita dikuduskan ya? Ya, kita dikuduskan itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Maka itu kita minta Roh Kudus pimpin kita. Nah, kan disanctify kita kan oleh Roh Kudus. Setelah kita waktu percaya kan kita sudah diampuni dosa kita, disucikan dosa kita oleh darah Kristus. Tetapi sifat karakter kita, saudara ya, selalu dikuduskan di dalam kasih dan kenakan. Nah, kemudian kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oh ya, saudara, ya kita harus mengenakan itu. Ya, maka itu dalam hidup kita harus selalu berdoa, Tuhan Yesus mohon Roh Kudus pimpin kami. Jangan dipimpin oleh kedagingan. Kalau dipimpin kedagingan, kamu akan menghasilkan kedagingan. Kalau kita Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Oke. Nah, di sini Paulus menekankan kembali, kenakan belas kasihan. Nah, perlu. Oh ya, kita harus kenakan belas kasihan ya. Dunia ini memang saudara ya, semakin hari kan semakin bukan bertambah lebih baik ya. Kenapa? Ya, kasihnya sudah rusak. Nah, antara manusia sudah rusak dan sebagainya. Nah, kita kenakan belas kasihan seperti Yesus mengasihi orang, ya, mengasihi yang tak berdaya dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, kemudian ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Wah, ini perlu kesabaran yang tinggi ya. Kamu terhadap yang lain. Jika ada orang menyakiti kita, ya mungkin menghina kita, wah kita bisa marah kan begitu ya. Kita bisa ya tersinggung dan sebagainya. Tapi ampunilah orang yang lain ya apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain ya. Kita jangan dendam orang, nggak ada guna. Saudara ya, kalau kita dendam orang itu jadi pikiran. Kita orang-orang happy-happy, kita dendam orang nggak, ya dia nggak peduli Anda dan sebagainya, yang kita jadi pikiran. Nah, mari kita singkirkan, ya kan? Kita nggak mau naruh dendam sama orang, nggak ada guna. Itu menjadi beban kita. Oke? Maka itu katanya, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu perbuat juga demikian. Oke? 14. Dan di atas semua itu, nah di atas semua itu, kenakanlah kasih. Nah, kasih itu kalau saudara perhatikan King James selalu pakai charity ya. Love. Charity. Oh ya, kita sebagai orang Kristen ya kita harus mengenakan charity. Charity itu kita mengasihi saudara-saudara seiman, oh yes, mengasihi saudara sekeluarga, yes, tapi juga mengasihi yang lain ya. Ya kan? Kalau kita baca di Galatia pasal yang ke berapa? Ke-6 ya. Di situ kan ada mengatakan ya, ya berbuat baik kepada saudara seiman dan kemudian kepada semua orang. Nah, itu ada hubungannya dengan charity. Ya, kita jangan lupa ada charity dalam hidup kita, saudara ya. Jadi orang yang melakukan charity itu pasti Tuhan akan balas. Nah, pasti Tuhan akan balas, saudara.
walaupun dia bukan orang Kristen ya, tapi kalau orang duniawi juga ya, kalau buat charity ya, buat baik kepada orang lain ya, pasti dibalas loh, pasti dibalas ya. Oke. Kemudian kita lihat ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, saudara, kita kemarin kan belajar mengenai gereja ya, Tuhan ya. Kita dipanggil ya menjadi satu tubuh Kristus ya. Local church, gereja lokal itu satu tubuh Kristus ya. Makanya itu kita harus bersatu ya, sehati ya di dalam satu gereja, ya, satu pegang iman yang satu ya. Ya kita melakukan apa nama itu firman Tuhan dan kebenarannya ya kita harus satu padu, jangan berselisih. Kalau kita berselisih, nah maka kita akan split ya, pecah gitu. Dan bersyukur. Nah tentu kita harus bersyukur walaupun kita kecil ya saudara ya, tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan ya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Oke. Kemudian yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, kepada kita kan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur orang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Ini Paulus ingin supaya di satu tubuh Kristus dalam satu gereja, kalau gerejanya yang besar ya, gereja huge church ya, bagaimana ini bisa diimplementasikan ya? Sekarang kadang di satu gereja besar kita nggak kenal satu yang lain ya. Kita hanya halo-halo senyum-senyum sudah pulang gitu kan. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan ini? Ya kan? Kecuali ya pendetanya atau gembalanya yang hanya mengajar itu kan. Mungkin ada juga diaken-diakennya yang punya apa nama itu tugas-tugas pelayanan yang lain. Ada istilahnya tugas pelayanan khusus diakonia. Untuk diakonia khususnya selalu menolong orang lah, memperhatikan jemaat dan sebagainya. Oke, ya. Tapi di sini mengatakan, ya perkataan Ye Kristus harus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Ini mengajar orang juga perlu hikmat ya, ya kan? Betul, saudara ya. Kadang-kadang kita harus minta hikmat. Kadang-kadang kita mengajar orang akan defense ya, menolak dulu ya. Ya perlu hikmat sini ya. Menegur orang pun harus punya hikmat. Kadang-kadang kita memang ada baiknya, oke? Menegur orang, kadang-kadang orang juga bisa defend himself ya, apa defend ya. Kalau kita menegur orang ya, ini juga perlu hikmat, oke? Nah, sambil apa katanya? Menyanyi mazmur. Oh ya, biasanya kalau orang Kristen itu ya mau nasihati orang, saya ingat dosen saya ya, kalau ada orang datang problem rumah tangga dan sebagainya, dia nasihatin dan sebagainya, nah dia kasih konseling dan sebagainya, kamu coba baca Mazmur katanya, kamu masalah apa? Oh masalah rumah tangga, ya baca Mazmur. Kalau mengalami susah apa, kamu baca Mazmur. Kenapa? Di Mazmur memang ada masalah-masalah terjadi pribadi kayak Daud dan sebagainya ya, kehidupan kita ya, baca Mazmur katanya ya. Kalau mau berhikmat baca kitab pengkhotbah ya, bagaimana cara bertutur kata kita ya, cara berpikir berhikmat ya, katanya baca pengkhotbah. Oke, tentu dalam hal semua itu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Oke, menyerah pada pimpinan daripada Roh Kudus. Kemudian puji-pujian. Oke, puji-pujian yang biasa kita nyanyikan di hari Minggu ya, atau hari persekutuan doa, puji-pujian. Oke, kemudian nyanyian rohani ya, puji-pujian itu kalau itu sih hymn ya, kalau sini ya, saudara dia di King James ya, dia nyanyi psalms, hymns, and then spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Ya, kadang-kadang kita baca nyanyi bersama kan, unison kan, bareng-bareng kalau orang Jakarta bilang. Kadang-kadang kita di rumah kita nyanyi juga.
kadang-kadang tidak keluar suara, tapi nyanyi secara hati. Ya, saya ingat si Esra ya. Kalau dia mau nyanyi, kadang dia dalam hatinya itu ya. Nah, kadang-kadang kita nyanyinya dengan di hati kita ya. Oke, saudara. 17 tutup. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Nah, ini Paulus saudara. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara perbuat? Ya lakukan itu semuanya. Ya, dengan nama Yesus kita akan bahagia, senang melakukannya atas nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia. Ya, kepada Dia, kepada Allah Bapa Tuhan kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini, saudara ya. Biarlah Tuhan menolong kita, ya, memimpin kita supaya hidup kita semakin hari boleh menyenangkan Tuhan dan Tuhan boleh memberkati hidup kita. Mari kita berdoa.